Pemirsa, tidak ada negara ramah pada TKI. Ungkapan tersebut tampaknya ada benarnya. Kasus yang dialami TKI Erwiana di Hong Kong menjadi bukti terbaru. Bagaimanakah menjamin kasus-kasus ini tidak terjadi lagi? Kita akan membahasnya bersama Direktur Migrancare Anistia Hidayah dan melalui sambungan telepon ada Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Tatang Razak. Ya, saya langsung ke Pak Tatang terlebih dahulu. Pak Tatang. Ya, ini Presiden sudah merespon langsung dan beliau marah seperti itu dan juga polisi Hong Kong juga sudah bertindak. Lalu apa lagi Pak yang sudah dilakukan pemerintah ini berkaitan dengan kasus ini? Ya, saya rasa ini tentunya kita prihatin ya bahwa kasus yang menimpa TKI terjadi lagi dan tentunya sepanjang kita mengirim TKI pembantu rumah tangga kemanapun, saya rasa tentunya sangat sulit kalau ada tadi kata-kata pemerintah harus menjamin tidak akan terulang lagi, karena ini menyangkut individu. Tapi satu hal yang harus disikapi secara bersama bahwa Hong Kong merupakan salah satu negara yang terbaik dalam negara tujuan penempatan. Dalam arti apa? Misalnya tidak ada ilegal masuk ke sana. Setiap visa itu harus di-endorse pertama kali oleh KJRI. Jadi itu satu-satunya negara yang terus ada one day off, semua tenaga kerja pembantu rumah tangga bisa bebas. Jadi satu-satunya negara di antara semua itu yang paling baik mulai dari proses pertama dan lain sebagainya. Tapi fakta bahwa terjadi. Karena ini kasusnya individu, ya. Jadi disikapinya. Jadi bisa tidak dikatakan jika kasus sudah terjadi ini Kemenlu kecolongan seperti itu, Pak Tatang? Ya, begini. Ini kita jangan selalu melihat ada masalah pemerintah disalahkan, ada masalah TKI disalahkan. Tidak. Kalau saya melihatnya, ini adalah kondisi ada yang kasus ya yang muncul. Tapi harus disikapi. Saya melihatnya perlu mengapresiasi aparat hukum di Hong Kong yang begitu cepat dan bahkan turun. Ini baru pertama kali saya rasa, sepengetahuan saya sepanjang saya menjadi Direktur Perlindungan, pertama kali ada polisi dari negara di mana TKI dianiaya dan dia turun langsung dalam hitungan beberapa hari ke lokasi. Itu yang pertama. Itu kita apresiasi dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh negara tujuan penempatan lainnya. Kasus Erwiana bukan kasus pertama. Berapa kali kita menemukan di bandara di Jakarta orang yang teraniaya, kasus Kenny yang sekarang di Saudi tapi sudah selesai kasusnya. Ada kasus-kasus lainnya yang bahkan meninggal dunia dan terus diusut kembali. Dan jarang sekali pihak aparat ini kooperatif, bahkan hasil otopsi atau hasil visum kita itu ditolak karena sudah meninggalkan. Nah, jadi ini ada satu ini. Nah, sekarang yang paling penting setiap ada kasus kita tindak lanjuti dan kita proses hukum ya sesuai dengan ini semaksimal mungkin, karena ini memang kondisi objektif di lapangan ini harus difahami ya. Karena kasus ini muncul puluhan ribu yang kita tangani setiap ini, ada yang bisa selesai tuntas, ada yang setengah, ada yang memerlukan waktu lama. Ya. Baik, Pak Tatang, ini di studio sudah ada juga Direktur Migrancare Mbak Anis Hidayah. Mbak Anis, Anda bisa menanggapi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Tatang apa yang sudah dilakukan pemerintah seperti itu, bukan kecolongan tetapi banyak sekali yang ditangani dan justru memuji polisi Hong Kong itu yang langsung datang langsung ke negara ini lalu langsung menginterview atau bertanya kepada Erwiana bagaimana kejadian sesungguhnya ini, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira pemerintah menangani iya, tetapi ini tidak bisa dikatakan kasus karena kasus yang sama berulang dalam bentuk yang sama. Dan harus dicermati bahwa munculnya kasus Erwiana itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada sistem hukum baik di Indonesia, di Hong Kong, kemudian juga ada sistem penempatan di mana kasus itu terjadi pada saat Erwiana menjalani masa potongan gaji untuk pembayaran biaya penempatan selama 7 bulan. Dan pada masa pembayaran potongan gaji itulah TKI pada posisi yang sangat lemah, tidak punya bergen, karena dia terpaksa dalam kondisi sulit apapun harus tetap tinggal karena gajinya dikirim ke agen untuk bayar ke PT juga. Dan menurut penelitian Bank Dunia tahun 2013, biaya penempatan paling mahal untuk pengiriman PRT di seluruh dunia adalah dari Indonesia, dan itu adalah penempatan TKI ke Hong Kong yang mencapai 35 juta. Baru keduanya adalah
Filipina hanya 17 juta. Artinya apa? Sistem penempatan TKI yang sangat industrialisasi, paradigma komoditas ini yang menempatkan TKI pada posisi rentan. Bahwa majikan sesadis orang sekalipun itu tidak berdiri sendiri, ada sistem yang memberikan celah besar gitu ya. Misalnya RW-nya sudah lapor agen sebulan ketika disiksa, tetapi dipaksa harus balik ke majikan itu lagi karena dia harus melunasi potongan gaji selama 7 bulan gitu. Termasuk PT misalnya punya kewajiban untuk memastikan setiap orang yang dikirim itu safe ya, aman gitu. Dan pemerintah juga punya kewajiban bagaimana memastikan, mengawasi PJTKI yang mengirim itu juga memastikan TKI yang dikirim ke dalam kondisi aman. Jadi ada banyak step-step saya kira yang juga harus dilihat, dan saya mengapresiasi Hong Kong melakukan upaya penegakan hukum, tetapi saya juga meminta bahwa pemerintah Indonesia mengusut juga proses-proses keberangkatannya gitu ya, karena ini saya melihat perdagangan orang, selain perbudakan, saya kira perdagangan orang gitu. Nah, perdagangan orang itu kan ada yang merekrut, ada yang menempatkan, ada yang menyalurkan gitu. Bisa dipastikan ini kasus Erwiana hanya satu dari sekian kasus, mungkin belum muncul saja begitu ya, Mbak Anis. Oke, Pak Tatang bisa menanggapi Pak, ini bagaimana proses untuk pengiriman tenaga kerja kita sendiri Pak, yang tadi sudah disebut biaya untuk pengiriman sendiri juga cukup mahal, 35 juta, sehingga dalam waktu 7 bulan ini TKI dalam posisi yang sangat lemah begitu. Iya, jadi dalam beberapa tahun terakhir ini ya pemerintah bekerja keras ya, terutama Kementerian Luar Negeri dan jajarannya seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri berkaitan dengan kasus ini. Dan kita melakukan upaya-upaya memang harus merubah mindset seluruh warga negara Indonesia, stakeholders, mulai dari keluarga, perusahaan, aparat, semua media dan lain sebagainya, bahwa TKI itu bukan komoditi tapi aset. Nah, mengapa? Kalau Mbak Anis tadi mengatakan begitu, nah ini mari kita benahi bersama, karena terus terang saja, saya dalam beberapa tahun terakhir ini bekerja maksimal, bahkan kemarin melakukan upaya-upaya koordinasi kami ke Malaysia, ke beberapa negara, melaporkan bahwa ada tindakan trafficking, dan polisi sudah mengambil langkah menangkap, bahkan disinyalir ada oknum-oknum ya yang terlibat. Nah, ini memang karena tadi saya tidak tahu persis ya, tadi yang disebutkan Mbak Anis, termahal biayanya, karena itu bukan ranah kami, bukan ranah Kementerian Luar Negeri. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama benahi dari dalam. Tadi saya hanya merujuk bahwa Hong Kong is one of the best. Saya rasa terbaik Hong Kong itu kalau dilihat dari pola negara tujuan penempatan. Tapi itu pun masih terjadi gitu. Jadi kalau saya katakan kasus, karena ini memang muncul, tidak ada yang bisa menjamin setiap, inilah persoalan sepanjang kita mengirim pembantu rumah tangga, tidak ada yang bisa menjamin, karena satu orang satu majikan. Kalau punya karakter, atau di Indonesia saja kan kasus, atau dimanapun, di Amerika aja pernah kejadian gitu, seorang pekerjanya disiksa, dianiaya, itu negara yang, tapi tindakan hukum sangat keras. Nah, hanya masalahnya memang apa yang kita tangani, puluhan ribu kasus itu tidak selamanya kita tahu dari waktu ke waktu. Karena ada persoalan-persoalan di lapangan ya. Misalnya sekarang pemerintah sudah memagari bagaimana undang-undang yang mengatur, peraturan presiden, peraturan menteri, ada proses rekrutmen yang dikawal betul, termasuk juga pelatihan dan sebagainya. Tapi ini masih ada celah-celah. Misalnya orang berangkat ke Malaysia, kami membongkar beberapa kasus yang sindikatnya ada di Malaysia, dikirim ke negara-negara lain gitu kan. Nah, sekarang ini juga dari warga negaranya, kita sudah mencoba bagaimana moratorium, tapi masih bocor gitu kan. Pemerintah ini kan nggak bisa menjaga 24 jam setiap warga negara. Kalau warga negara dengan sengaja berangkat. Baik, Pak Tatang nanti kita harus lanjutkan lagi setelah pariwara, karena kita harus jeda sebentar Pak. Untuk pariwara tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya langsung ke Mbak Anis. Mbak Anis, ini tadi sudah disebutkan jika Kemenlu sudah bertanggung jawab, tetapi tidak bisa 24 jam memantau individu per individu begitu. Mereka sudah bekerja maksimal. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira juga bukan 24 jam memantau, tetapi pertama saya kira harus memastikan regulasi yang ada di Indonesia itu melindungi buruh migran atau melindungi PJTKI yang memberangkatkan. Nah, sampai hari ini itu masih melindungi PJTKI yang memberangkatkan. Jadi melancarkan bisnis penempatan, melancarkan orang yang mau berbisnis di bidang itu, tetapi hak-hak buruh migran itu belum terjamin sepenuhnya di undang-undang itu, sehingga berdampak pada banyak hal. Mereka rentan pada setiap fase pemberangkatan. Yang kedua, saya kira juga
pemerintah punya kewajiban, karena sampai hari ini mekanismenya masih lewat BJTKI, bagaimana pengawasan terhadap PPTKIS itu benar-benar bekerja, sehingga orang yang mau berangkat ke luar negeri harus dipastikan menguasai betul hak mereka apa, hukum di negara setempat apa, bahasanya apa, sehingga kalau ada majikan menyiksa, orang tidak bertanya, wajar dong majikan menyiksa karena TKI disuruh ngambil ini, yang diambil ini. Ini kan kemudian orang mentoleransi kekerasan. Padahal pertanyaannya kan semestinya, bagaimana pengawasan terhadap proses trainingnya? Apakah benar trainingnya memastikan bahasanya benar-benar terkuasai sehingga selama masa adaptasi di rumah majikan itu tidak muncul persoalan-persoalan yang memicu adanya kekerasan. Oke, baik. Saya ke Pak Tatang. Pak Tatang, ini dari Kemenlu sendiri, Pak, apa yang bisa dibantu ini Pak untuk dalam selama proses hukum yang berjalan ini Pak? Iya. Yang pasti sekarang dari pejabat KJRI Hong Kong dengan staf Kemenlu ya mendampingi polisi Hong Kong sekarang berada di sini. Saya dapat laporan sampai tadi malam belum tuntas investigasi kepada Erwiana karena kondisinya belum begitu kondusif. Lalu polisi juga sekarang sedang mengadakan investigasi lah ya, semoga dari PT-nya, keluarga dan lain sebagainya. Jadi sampai mendapatkan kira-kira bukti yang cukup. Nah, ini kan proses hukum. Majikannya sudah ditahan. Ini tentunya kita sudah menyiapkan pengacara akan mengawal. Tapi sesungguhnya ini kembali bahwa kita harus sama-sama melihat persoalan ya. Ketika ada satu kasus muncul, sesungguhnya kalau tadi dibilang ini kan karena kebetulan yang ke media 1-2, padahal kita tangani lebih dari ratusan kasus yang itu. Tapi ini tadi persoalannya supaya tidak satu muncul kasus seakan-akan pemerintah tidak begini. Mari kita lihat bahwa pemerintah sedang menata kembali dan bahkan sudah menyatakan 2017 dihentikan pengiriman pembantu rumah tangga ANSIS gitu, yang hanya pembantu yang tidak, tapi ada jabatannya nanti cook misalnya ataupun lain sebagainya dan ditata kembali. Penataan ini terus terang saja tentunya sangat tidak mudah, memerlukan satu kerjasama dari seluruh stakeholders mengawal. Nah, bagaimana menciptakan awan, termasuk LSM gitu. LSM juga saya mengajak kepada semua LSM untuk pencegahan, early detection gitu. Jadi tidak hanya ada masalah baru muncul semua rame-rame ya. Ada satu kasus yang tidak jelas jadi rame-rame. Baik Pak, ini memang persoalan yang saya rasa memerlukan. Nah, sekarang kasus Erwiana khusus bahwa siapapun adalah sekian kasus, kalau saya sebutkan tidak cukup 10 menit nyebutin kasus yang sekarang sedang kita tangani. Tapi ini kita sudah ada standar of procedure gitu ya. Tadi memang kasus Erwiana ini menjadi istimewa Pak karena memang di blow up oleh media asing, lalu ada demo besar-besaran di sana begitu. Oke, saya bertanya ke Mbak Anies. Mbak Anies, ini sebenarnya apa yang seharusnya didapatkan oleh Erwiana sebagai kompensasi apa yang sudah diderita oleh Erwiana? Ya, saya kira kalau dari perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang, Erwiana mendapatkan restitusi ya, ganti rugi atas apa yang dialami gitu. Tetapi itu baru didapatkan setelah proses hukum di Indonesia. Artinya Mabes Polri harus proaktif memproses tindak pidana traffickingnya. Karena kalau saya lihat dari kronologisnya sebenarnya dugaan traffickingnya itu memang terjadi gitu. Artinya kalau Hong Kong sudah memproses majikannya, kapan nih pemerintah Indonesia melalui Mabes Polri mengusut proses pemberangkatan yang diduga trafficking gitu. Nah, yang kedua, saya kira dia juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi itu baik psikis ya, trauma healing itu saya kira proses lama. Kemudian bagaimana memastikan masa depan ya dengan beban bekas luka dan lain sebagainya, itu kan dia kehilangan pekerjaan, mayoritas buruh migran tulang punggung ekonomi keluarga gitu. Jadi hak ekonomi sosial budaya itu saya kira harus dipastikan juga didapatkan untuk tetap melanjutkan hidupnya. Nah, yang ketiga saya kira juga hak untuk keluarganya ya, ini yang selama ini juga belum terakomodasi di dalam regulasi yang dimiliki pemerintah Indonesia. Bagaimana memastikan keluarganya mendapatkan selama proses hukum informasi yang clear tentang tahapan-tahapan yang berlangsung di negara setempat gitu, termasuk bagaimana keluarganya kalau dia punya beban anak, saudara itu tetap bisa melanjutkan sekolah dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang harus dipastikan. Oke, baik. Nanti kita akan lebih lanjut membahas masalah ini bersama Mbak Anies dan juga Pak Tatang. Tapi kita harus jeda pariwara sejenak. Tetaplah bersama pemirsa dalam dialog.
Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Mbak Anies. Mbak Anies, ini dari sekian banyak kasus ini kebanyakan bisa dilihat para buruh seperti itu banyak yang malas atau tidak mau melaporkan gitu apa yang sudah mereka alami. Ini kenapa masalahnya menurut Anda? Sebenarnya bukan persoalan malas, tetapi saya kira akses to justice, akses terhadap keadilan bagi buruh migran itu memang sangat sulit. Misalnya, kalau tadi Pak SBY mengatakan majikannya, pelakunya harus dihukum setimpal gitu. Kenapa tidak pernah dikatakan pada paling tidak semasa Pak SBY 10 tahun ini, itu ribuan kasus yang sama, yang seperti Erwiana terjadi di banyak negara. Di Malaysia itu saya tidak bisa mengeja satu persatu lagi, kemudian di Arab Saudi, di Singapura juga ada gitu. Saya kira ini penting. Impunitas, kejahatan tanpa penghukuman yang itu pelakunya majikan, agen, itu selama ini sangat masif terjadi gitu. Nah, ini saya kira bukan soal kemalasan dari buruh migran, tetapi bagaimana negara yang dalam konteks HAM itu punya kewajiban memenuhi hak asasi itu yang harus memfasilitasi proses hukum bekerja secara baik gitu. Di banyak negara memfasilitasi bagaimana melaporkan gitu. Tetapi seperti di Arab Saudi sendiri juga terkendala sistem hukum pidana di sana gitu. Seperti misalnya kasus perkosaan di Arab perlu saksi 4 orang. Ini kan hukum yang gila gitu. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Oke, berkaitan dengan sistem pelaporan pengaduan, Pak Tatang, ini bagaimana Pak untuk sistem pelaporan pengaduan yang bisa menampung ini derita atau mungkin apa yang sudah dirasakan oleh para TKI atau TKW kita yang sudah bekerja di sana, bagaimana nih Pak? Iya, fakta bahwa dalam 1 tahun saja, saya bulan ini saya merekap dan mereview pengaduan yang datang langsung ke Kemlu itu lebih dari 1.000 ya. Artinya belum lagi ke perwakilan-perwakilan. Dan puluhan ribu kita tangani. Itu yang pertama. Artinya kita mencoba mensosialisasi. Kami setiap waktu sesuai dengan ini mungkin sebulan beberapa kali ke daerah, ke kantong-kantong TKI menyampaikan kampanye pelayanan publik, menyampaikan informasi, alamat email, segala semuanya untuk memudahkan memberikan informasi. Tapi banyak terus terang saja TKI kita itu datang dari keluarga miskin dengan pendidikan yang rendah, bahkan SD aja tidak tamat. Mereka itu sangat tidak paham, dan kebetulan ada juga proses akhir penempatan ini juga ya, pembekalannya kurang maksimal. Itu yang pertama. Tapi ketika mereka yang tahu lapor misalnya ke institusi terkait, apalagi kepada Kemlu ataupun kepada perwakilan, itu kita langsung tangani. Jangankan lapor mereka, kita mendengar isu atau pengaduan atau informasi dari masyarakat setempat, kadang-kadang kita langsung tangani. Itu yang pertama. Yang kedua perlu digarisbawahi, Filipina itu sangat luar biasa persiapan orang. Tapi kasus yang menimpa TKI, PLRT diperkosa, dianiaya, tidak digargaji itu sama. Ini masalahnya memang status pembantu rumah tangga ini sangat vulnerable dan tidak ada yang bisa menjamin satu negara. Makanya yang patut dicontoh itu misalnya Bangladesh tidak mengirim tenaga kerja wanita pembantu rumah tangga ke Arab Saudi, India tidak. Nah, Filipina memang di semua sektor, tapi pembantu rumah tangga itu sangat kecil, persentasenya sangat kecil, tapi kasusnya lebih banyak daripada yang dihadapi oleh Indonesia. Karena itu ketika kami duduk bersama, saya ingin belajar dari Filipina. Ternyata Filipina sangat kagum kepada kita. Bagaimana mekanisme kita, bagaimana perlindungan, bahkan sampai uang diet dibayari. Filipina dibilang no way. Uang diet itu dibayari negara. Dia committed with the criminal. Tapi kita jauh lebih maju. Amerika, dari Kementerian Luar Negeri Amerika, dari Direktur Trafficking, pernah ketemu kami di Kemlu. Saya presentasikan ini loh angka perlindungan. Mereka sangat kagum luar biasa gitu. Bagaimana kita evakuasi dan lain sebagainya. Pak Tatang, ada daftar blacklist untuk majikan-majikan yang memang sudah melakukan penyiksaan atau melakukan penganiayaan seperti itu. Apakah cukup efektif Pak selama ini? Ya, itu tergantung negara. Misalnya Hong Kong ya, kita langsung blacklist itu tidak akan pernah dapat lagi. Kenapa? Karena imigrasinya kita kerjasama. Visa itu tidak akan pernah dikeluarkan tanpa rekomendasi dari KJRI. Tapi di perwakilan Pak, tetapi masalahnya majikan Erwiana sendiri Pak sudah ini yang kedua kalinya seperti itu Pak. Iya, karena tidak pernah ada ketahuan. Kan ketahuan itu terus terang saja Erwiana juga kan dipulangkan. Makanya polisi Hong Kong sekarang termasuk akan menginvestigasi imigrasi termasuk penerbangan. Mengapa orang kelihatan teraniaya kok bisa lolos dari Hong Kong? Kan ini bagus sistem hukum. Ini salah satu contoh, bayangkan Erwiana itu dikirim oleh PT TKIS secara resmi ya di sana, terus dengan negara yang cukup baik ini, tapi masih
luput. Bayangkan kalau dari Arab Saudi, dari Malaysia, satu hal yang ingin saya tekankan bahwa jangan ketika ada kasus muncul ke media, PJTKI datang ke KJRI bikin pernyataan. Saya nangani kasus ribuan, itu memanggil PJTKI susahnya setengah mati. Akhirnya uang negara juga yang harus dikeluarkan. Baik Pak Tatang, Mbak Anies mungkin bisa menanggapi Pak Anies. Ya, saya kira logikanya sama dengan begini. Ketika ada kasus perempuan keluar malam diperkosa, apakah kemudian regulasinya perempuan tidak boleh keluar malam, kan begitu? Regulasinya kan bagaimana memastikan perempuan yang keluar malam terlindungi, tidak mendapatkan kasus perkosaan. Sama dengan perempuan yang bekerja ke luar negeri, bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau terjadi masalah, bukan solusinya adalah melarang mereka tahun 2017 untuk berangkat ke luar negeri, tetapi bagaimana memastikan mereka yang berangkat ke luar negeri bekerja itu dilindungi hak-haknya. Karena kerentanannya itulah kenapa pada tahun 2011 ILO menetapkan konvensi baru, konvensi 189 tentang perlindungan bagi PRT yang berlaku di seluruh dunia. Nah, harusnya pemerintah Indonesia yang dilakukan sekarang adalah bagaimana meratifikasi konvensi itu sehingga PRT kita yang bekerja di banyak negara itu terlindungi, PRT yang di Indonesia juga terlindungi, mendapatkan hak atas hari libur, gaji yang layak, itu bukan melarang gitu. Karena itu mendiskriminasi juga gitu. Jadi saya kira penting juga untuk bagaimana membangun satu kebijakan yang berbasis pada hak asasi manusia, bukan berbasis pada kefrustasian gitu. Karena kalau berbasis pada itu, saya kira kita bisa melanggar hak ribuan warga negara kita. Baik ya, mudah-mudahan setelah kasus ini kita mendapatkan solusi dan kebijakan yang terbaik seperti itu dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya untuk Erwiana dan bisa segera pulih seperti itu ya secara fisik dan untuk dari trauma dan segala macamnya. Mudah-mudahan ini menjadi TKW terakhir ini yang dianiaya. Seperti itu ya, doa kita bersama. Terima kasih Mbak Anies dan Pak Tatang sudah bergabung bersama kami dan tetap bersama kami pemirsa karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.